Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja, Empu Barang atau nama bangsanya Haryo Lembu Suro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambudwipa atau India. Sesampainya menginjakkan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana atau Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa, dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Tidak disebutkan berapa kekuatan goyangan dalam skala Richter. Yang jelas saking hebatnya goyangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jungguhing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan, atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni manusia, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagat Girinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada, kawin dengan Pratiwi atau Dewi Bumi. Dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan kalau Wisnu itu artinya urip atau hidup, memelihara kehidupan. Jadi awalnya adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat, dewa perlambang sukma. Manusia perlambang raga, begitulah hidup manusia, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Kemolekan bumi Jawa laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rum atau Ngerum yang dipimpin Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip kemudian berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa Jawa. Mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit, tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pemimpinan Hadipati Ehe. Malangnya mereka juga mengalami nasib sama, tumpes tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya seperti Hadipati Jimawal, J, Dal, B, Wau, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib sama, tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya sakit jantungnya kambuh. Dia kemudian jatuh sakit dan dalam waktu tak lama mangkat atau meninggal dunia. Pendeta Ngali Samsujen merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum, karena rasa setianya dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti bernama Jaka Sangkala alias Ajisaka yang tinggal di tanah Maldewa atau Swetadwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu menurut Jaka Sangkala adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu pada penjaga atau ajiman. Aji artinya ratu, man atau wan artinya sakti. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berkasakan, anak buah Badarakala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum diantar Ajisaka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu itulah dituturkan bahwa Wadyabala warga Ngerum yang mati tidak bisa hidup lagi dan sudah menjadi peri perahyangan, anak buah Badarakala. Tapi kedelapan Hadipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserai tugas menjaga 8 mata angin. Namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Ajisaka berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada, maksudnya adalah hidup. Supaya selamat oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Ajisaka diberi sifat kandel berupa Raja Kalacakra.
agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Bathara Kala. Kisah di atas hanya merupakan gambaran bahwa ada makna yang tersirat di dalamnya. Wisnu dan Ajisaka itu Dwi Tunggal, bagaikan matahari dan sinarnya. Madu dan manisnya tak terpisahkan, loro-loro ning atunggal. Maka itu, keraton Wisnu dan Ajisaka itu di Medang Kamulan, yang maksudnya di mula-mula kehidupan. Kalau dicermati, intinya adalah kawruh ngelmu sejati tentang kehidupan manusia di dunia, sejak masih gaib hingga terlahir di dunia, supaya hidup baik, sehingga kembalinya nanti menjadi gaib lagi, perjalanannya sempurna. Singkat cerita, perjalanan ke Tanah Jawa dipimpin oleh Ajisaka dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar di berbagai pelosok pulau. Sejak itulah kehidupan di Tanah Jawa Dwipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi, tetapi mulai agak ramai sejak 3.000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu, muncul kerajaan pertama di Jawa yang lokasinya di Gunung Gede Merak. Rajanya Prabu Dewa Warman atau Dewa Eso yang bergelar Sang Hyang Prabu Wisnu Dewa. Raja ini memperkuat tahtanya dengan mengawini putri Begawan Jawa yang paling terkenal, yakni Begawan Lembu Suro atau Kesawa Sidi di Padepokan Garbo Pitu, penguasa 7 lapis alam gaib, yang terletak di Dieng atau Hadiyang, jiwa yang sempurna. Juga disebut Bumi Samboro, tanah yang menjulang tinggi. Putrinya bernama Padmawati atau Dewi Pratiwi. Dari perkawinan campuran itulah lahirlah Raden Joko Pakukuhan yang kelak di kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawa Dwipa atau Keraton Purwosarito dengan bergelar Sang Prabu Sri Mahapanggung. Lalu keraton dipindah lokasinya ke Medang Kamulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindrio. Dari perkawinannya dengan putri Patih Purnawarman, Dewi Sinto lahir Raden Radite yang setelah bertata dan bergelar Prabu Watugunung. Dia memerintah selama 28 tahun. Pemerintahnya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat. Adalah kakaknya Prabu Purnawarman yang membuat Prasasti Tugu sebelah timur Tanjung Priuk dalam pembuatan Harudaya, Jawa kuno aliran yang deras, Prasasti batu tulis di Ciampea, Bogor. Untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watugunung mengawini putri Begawan Kondang, yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga mengawini Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahannya terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sri Yuwati, saudara lain Ibu Dewi Landep. Dewi Sri Yuwati dibantu adiknya lain Ibu, Joko Sadono, putra Dewi Soma. Akhirnya Prabu Watugunung berhasil dikalahkan dan Joko Sadono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati, permaisurinya Dewi Sri. Kakak Dewi Sri diangkat sebagai Raja Taruma, bergelar Prabu Brahmaraja.